Pemirsa, Dinas Perhubungan mencabut ratusan pentil kendaraan yang parkir sembarangan di Jakarta Barat. Kendaraan yang parkir sembarangan membuat lalu lintas terganggu. Motor-motor yang parkir sembarangan di Jalan Inspeksi Tanggul Kanal Banjir Barat dan Mogot terjaring razia oleh suku Dinas Perhubungan Jakarta Barat. Petugas mencabut pentil ban motor-motor ini untuk memberikan efek jera. Tak hanya motor, angkutan baja yang parkir sembarangan juga ditindak. Dalam razia parkir liar ini, ratusan motor dan bajai dicabut pentilnya oleh petugas. Razia akan digelar selama sepekan untuk menertibkan kendaraan yang parkir sembarangan dan mengganggu pengguna jalan. Semenjak pasca Lebaran ini, sepertinya perekonomian untuk Jakarta mulai menggeliat, jadi kegiatan lalu lintas mulai padat. Dari Jakarta, Gani, iNews melaporkan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo turun langsung membubarkan kerumunan warga yang mengikuti kegiatan vaksinasi gratis di komplek kantor gubernur. Meski diminta untuk bubar dan menjaga jarak, sejumlah warga masih nekat menerobos antrian. 50 tahun dulu silakan. Di bawah 50 tahun nanti jangan ditolak. Jangan antri. Antri, Pak. Hei, jangan bergerak. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membubarkan kerumunan warga yang hendak divaksin di Gedung Gradika Bakti Praja, Komplek Kantor Gubernur Semarang. Mohon perhatian, perlu diketahui bersama sesuai dengan peraturan Wali Kota Semarang. Warga diminta bubar keluar dari antrian di Gedung Gradika. Ribuan warga asal Semarang, Demak, dan Kendal ini berkerumun untuk mendapatkan vaksin gratis. Namun warga tidak mengindahkan protokol kesehatan. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang mengaku pihaknya membubarkan kerumunan karena takut menimbulkan klaster baru penyebaran COVID-19. Satpol dimanapun berada, mau yang adakan instansi manapun selama berkumpul pasti saya bubarkan. Ya. Karena perwal kita jelas, perwal 26 tahun 2021. Dilarang kerumunan. Kalau gini nanti kan Semarang itu udah tinggi loh Mas, udah tinggi COVID-nya. Ini potensi penyebaran luar biasa. Kan bisa diatur ke panitia ini ya, panitianya bisa mengatur sehingga tidak seperti ini. Kegiatan vaksinasi gratis yang diadakan Pemprov Jawa Tengah ini diperuntukkan bagi pralansia dengan kuota 1.000 dosis vaksin tiap harinya. Namun vaksinasi tersebut juga didatangi oleh warga yang bukan pralansia, hingga membuat kerumunan di dalam serta depan pintu gerbang kantor gubernur. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menerima suntikan vaksin AstraZeneca tahap pertama. Sandiaga disuntik setelah 6 bulan dinyatakan sembuh dari COVID-19. Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno memulai tahapan vaksinasi dengan menjalani sejumlah protokol kesehatan. Setelah dinyatakan memenuhi syarat, Menparekraf langsung disuntikan vaksin COVID-19 AstraZeneca tahap pertama. Program sentra vaksin yang bekerjasama dengan Alodokter ini menyasar 3.300 pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di Jakarta. Program ini juga untuk mewujudkan Indonesia bebas COVID-19 dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Dan semakin banyak program semacam ini akan mempercepat pelaksanaan vaksinasi, dan saya ingin mengajak Alodokter dan semua yang terlibat di sini untuk menyelenggarakannya juga di destinasi-destinasi wisata dan sentra ekonomi kreatif lainnya. Program percepatan vaksinasi yang dijalankan Kemenparekraf telah memasuki bulan ke-6. Sandiaga mengajak lebih banyak pihak untuk berkolaborasi dalam membantu percepatan vaksinasi agar sektor pariwisata dan ekonomi kreatif kembali pulih. Dari Jakarta, Lisa Oktaviani, Muhammad Fakih, iNews melaporkan. Vaksinasi COVID-19 secara massal digelar di Rumah Sakit Universitas Indonesia Depok dan di Tangerang, Banten. Vaksinasi dilakukan demi tercapainya herd immunity. Presiden didampingi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin melihat langsung pelaksanaan vaksinasi bagi para pendidik, lansia, dan juga pelayan publik di Depok. Selain itu, vaksinasi secara drive-thru atau layanan tanpa turun juga digelar bagi para pengemudi ojek dan taksi. Selain di Depok, vaksinasi juga dilakukan di Sport Center Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten. Vaksinasi menyasar masyarakat umum dan lansia.
Total warga Kabupaten Tangerang yang mendapat vaksinasi sekitar 10.000 orang. Pemerintah berharap merampungkan target vaksinasi nasional untuk terwujudnya herd immunity atau kekebalan komunal. Tim iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo meninjau perkembangan proyek lintas rel terpadu LRT Jabodebek. Proyek LRT tersebut diharapkan bisa beroperasi 2022. Jokowi juga sempat menjajal jalur lalu lintas pelayanan 1 LRT yang membentang dari stasiun TMII hingga stasiun Harjamukti. Sejumlah stasiun LRT Jabodebek nantinya akan terintegrasi dengan moda angkutan transportasi umum lainnya. Pagi hari ini saya berkunjung untuk melihat progres perkembangan pembangunan LRT Jabodebek. Sudah selesai kurang lebih 84%, 84,7% progres pembangunannya, dan kita harapkan nanti di bulan April 2022 sudah mulai di trial, mulai uji coba, dan akan kita mulai untuk operasional itu bulan Juni 2022. Ya, News Malam kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.